Maka masjid itu ada mujizatnya, Pak. Apa mujizat masjid? Kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa kecil, Pak. Kapan mukjizat masjid itu akan menjadi besar? Tengok 3 momen, Pak. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri, ada sikap kita, Pak. Sholat hari raya. Sudah itu sholat Idul Adha, ya, hari raya korban. 2 kali sembahyang tuh, Pak. Percayalah dengan saya, Pak. Tidak ada muat ke masjid kita kok. Betul apa tidak? Bersampit-sampit sampai keluar. Mungkin sebagian jamaah di luar, yang ibu-ibu di luar, di pelataran tulang bambu. Bapak ibu sekalian, itu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Momen yang ketiga, dia akan jadi, masjid itu akan jadi kecil ketika ada PHBI, Pak. Hari Besar Islam. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, umpamanya itu model kini lah umpamanya. Tidak ada muat, Pak, sampai keluar, Pak. Pakai tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak pegawai SARA, imam, khatib, bilal. Kemudian yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dipanggilkan gelarnya. Kecil sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, termasuk anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu yang penting dulu. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itu. Nah, Bapak ibu sekalian, saya tinggal di Tebo, di desa Bedaro Rampak, Pak. Jalan Padang Lamuni lah. Kemudian tetapi sudah masuk kecamatan Tebo Tengah. Nah, mencari rumah saya itu tidak ada payah, Pak. Apalagi sekarang sudah ada Mbah Google. Jadi tadi Bapak Bang Sirait jemput saya tadi itu nggak susah nyarinya. Karena apa? Karena sudah dikasih tahu oleh Mbah Google. Nah, kemudian di samping dikasih tahu oleh Mbah Google itu, kalaupun nanti umpamanya nggak, paket data kita nggak ada, nggak terbuka Mbah Google-nya, bisa juga di desa Bedorampak itu, kalau kita dari sini ngilir saja umpamanya Jalan Padang Lamo ini, itu nanti di sebelah kiri dia. Di sana ada rumah pagar yang tinggi, tembok, ya kan, Bang? Pagar tembok, kemudian mobil rumahnya besar, kolam 2 itu di samping dan di belakang. Mobil mewah ada 2 di sana. Ah, di sampingnya itu rumah saya, Pak. Iya kan? Di sampingnya itu rumah saya. Bukan yang di rumah bagus itu. Di sampingnya. Itu, Pak. Itu perlunya kita bersyukur kepada Allah. Gitu, Pak.
Bu, perlunya kita bersyukur kepada Allah itu. Biarlah rezeki orang banyak, biarlah hartanya berlimpah, biarlah mobil mewahnya banyak, kita bersyukur saja kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena ketika umpamanya kita ada keperluan, mungkin dia bisa membantu kita. Tapi kalau di samping kita orang miskin, malah kita itu yang sering membantunya, betul apa tidak? Tapi kalau kita bertetangga dengan orang kaya, memang begitu Pak. Jadi saya bersyukur saja. Apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Di mana rumah Pak Ustadz? Di samping rumah Elok tuh. Jadi gitu. Orang dapat rezeki, kita dapat namo. Jadilah Pak. Bersyukur saja hidup ini. Udah dikasih umpamanya, Bu, sudah dikasih umpamanya kebun sawit 10 hektar, 5 hektar, 2 hektar, syukuri saja Pak. Hidup ini pada prinsipnya bersyukur. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, syukur itu kan terima kasih ya Bu. Terima kasih kepada Allah. Allah pasti tambah Pak. Jaminan Allah ada, janji Allah dalam Al-Quran ada. Allah kalau berjanji Pak, nggak sama seperti kita. Yang sering ingkar janji itu siapa? Kita. Kalau Allah nggak pernah ingkar janji, nggak pernah itu. Karena apa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah umpamanya mengingkar janji, berarti Allah itu sama dengan Buya Sofwandi. Oh iya, ngapain kok kita nyembah kepada orang yang ingkar janji? Nggak ada itu. Allah Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah mengatakan jadi itu Pak. Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Apal semua kita itu. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, kun kata Allah, jadi kata Allah, jadi itu Pak. Ini belum cerita Isra Mi'raj nih Pak. Baru pemanasan. Iya. Jadi gitu. Karena sekali-sekali ke sini Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih kepada Allah, kalau kamu bersyukur kepada Allah, nah, itu syukur itu terima kasih kita kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. La azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Ini janji Allah itu di situ Pak. La azidannakum, niscaya akan aku tambah kata Allah. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kamu kufur terhadap nikmat Allah, apabila kamu tidak mau berterima kasih kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu nanti sangat bersangatan. Itu Pak. Yang akan kita ambillah azidannakumnya itu, niscaya akan aku tambah kata Allah. Itu makanya saya bilang, saya awali ayat itu tadi Pak, pangkihu matobalakum itu. Punya istri satu, bersyukur Pak. Kalau Bapak bersyukur punya istri satu, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gawat ini katanya. Ya. Tapi tentu tidak seperti itu ya Bu. Nabi itu kan Ustadz, Nabi Muhammad itu kan istrinya banyak katanya. Betul apa tidak? Berapa orang istrinya Pak? Ada yang tahu? 9. Satu riwayat 9 Pak ya. Satu riwayat lagi 11 Pak. Ya. Jadi istri pertamanya adalah Khadijah Pak. Bu,
istri pertama Nabi itu Khadijah. Ya, Bu? Khadijah. Seorang janda, Pak. Umurnya ketika itu 40 tahun. Sepertiga dari kota Mekah itu, Pak, itu kekayaan Siti Khadijah, Pak. Luar biasa. Kok dapat model itu di kita luar biasa tuh, Pak. Biarlah janda, Pak. Tapi model itu tuh tidak ada. Nah, kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian istri kedua beliau siapa? Siti Aisyah. Betul? Ya, istri keduanya Aisyah, Siti Aisyah. Bapak Ibu sekalian, saya nanya, kalau kita mau ikut Nabi, ya, kalau kita mau ikut Nabi, Pak, kita laki-laki nih, paham bahasa saya, Pak? Paham. Kalau kita laki-laki ini mau niru model Nabi itu, umpamanya, yang katanya ada 9 dalam satu riwayat, kemudian riwayat yang lain mengatakan 11 istri Nabi itu. Kalau kita nak niru Nabi, istri pertamanya Khadijah. Kemudian setelah beliau itu nikah dengan siapa tadi? Siti Aisyah. Aisyah ya? Enggak, siapa sebenarnya, Pak? Istri pertamanya Khadijah, istri kedua Aisyah kan? Siti Aisyah kan? Nah, setelah dia punya istri, nikah lagi dengan istri kedua, Aisyah tadi, kira-kira itu Khadijah itu masih hidup apa sudah mati, Pak? Sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal. Baru dia, Pak, nikah dengan istri kedua. Jadi model itu. Bapak kalau nak nikah yang kedua, tunggu yang pertama mati dulu, Pak. Iya, Bu? Iya. Bukan, maksudnya tunggu meninggal dulu kalau mau mengikut Nabi. Karena nikah banyak itu bukan sunnah Nabi, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau masih hidup ibu tuh jangan coba-coba, Pak. Cukuplah satu itu. Yang satu itu pun tidak habis-habis. Iya, Bu? Iya, Bu? Tidak habis-habis, Pak. Jadi gitu. Enaknya penceramah KUA itu seperti itu, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Nabi itu cuman istri beliau yang perawan, yang gadis cuman satu, Pak. Cuman satu. Selebihnya itu jando. Jando. Selebihnya itu jando. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Khadijah meninggal, Bapak Ibu sekalian, istri yang paling dicintai oleh Nabi, kemudian istri yang membantu seorang perempuan yang membantu seorang istri yang berkorban untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan agama Islam sampai habis, Pak, hartonya. Itu bedanya Khadijah dulu dengan Khadijah sekarang, Bu. Coba tengok. Ini saya tegak nih. Saya berdiri nih. Oh gitu. Itu salah ibu. Kenapa di luar? Baik. Ini saya berdiri nih. Saya nggak duduk lagi kecuali tanya jawab nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau istri Nabi dulu, Pak, yang dikatakan Khadijah, dia berkorban untuk perjuangan suaminya Nabi Muhammad SAW. Bedanya dengan Khadijah sekarang, kalau Khadijah dulu habis hartanya untuk suami. Kalau sekarang harta suaminya yang habis. Ini untung di sini aja nih, Pak. Kalau sempat di kota dikit umpamanya,
Kalau sempatlah umpamanya ada jangkauan jaringan yang penuh, Pak, saya rasa apalagi menjelang hari raya ini, menjelang bulan puasa ini, tiap sebentar datang COD, paket ini itu. COD kan bayar di tempat ya, Bu? Iya, begitu. Bedanya begitu. Kalau Khadijah zaman sekarang, harta suaminya yang habis ditumpuknya. Apa tidak? Makanya, Pak, makanya sekarang ini lebih banyak, sekarang ini makanya bapak-bapak ini pada kurus-kurus, Pak. Karena banyak makan hati. Ibu-ibunya yang gemuk. Kalau Pak Ustadz macam mana, Pak Ustadz? Kalau saya yang gemuk, Bu. Kalau istri sederhana. Nah, karena istri saya tuh macam manapun cantiknya orang RT 4 ini, lebih cantik lagi istri saya, Bu. Jadi gitu. Nggak ada duonya. Cuman seorang itulah. Yang model itu cuman satu, Pak. Nggak ada lagi. Kalau ada duo model itu, elok pelihara keduanya, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kan nggak ada yang kepanasan, kan? Nggak. Jadi tugas bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu, tugas ibu cuman duduk, kemudian kalau ada makanan, yo silakan makan. Bapak-bapak juga seperti itu. Tugas bapak-bapak dan ibu-ibu duduk, dengarkan elok-elok, sudah itu ketawa. Giliran yang ngomong biarlah saya. Jadi gitu ya, Bu ya. Pokoknya ibu nanti giliran tugas ibu cuman duduk, kalau ada makanan silakan dimakan, kemudian ketawa. Cuman itu aja. Giliran ngomong biarlah saya. Sebab saya nanti takutnya begini. Mungkin bagi yang sudah ada listrik masuk umpamanya, jaringan yang masuk, jaringan listrik, mungkin televisi ada di rumah. Betul, Bu? Ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di rumah kita ada televisi. Televisi itu, Bu, begitu dia dihidupkan, dipencet powernya, maka hidup TV itu. Kemudian ibu-ibu mau nyuci, ibu-ibu mau masak, ibu-ibu mau nyapu, ibu-ibu mau ke kebun, mau ditinggalkan atau tidak umpamanya. Namun televisi itu kalau lah dihidupkan pasti ngomong dewe. Betul apa tidak? Betul. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Jangan sampai nanti nasib saya sama dengan TV yang ada di rumah ibu itu. Begitu sudah dipersilakan, kemudian saya ngomong di sini. Kemudian saya ngomong, yang di situ ngota. Yang di situ cerita pula. Akhirnya yang mendengarkan siapa? Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi, beliau sangatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa sedihnya dengan meninggalnya, Bu. Bu, tengok sih kau. Luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedihnya dengan meninggal istri tercinta beliau yang mau berkorban itu. Sampai-sampai sepertiga kota Mekah itu hartanya, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai di akhir kehidupannya beliau tidak punya apa-apa lagi, Bu. Baju pun yang dijahit dewe lagi, Pak. Tahu dijahit dewe? Jahit dewe. Tidak ada lagi belikan yang COD-COD itu. Bapak Ibu sekalian, model itu nian. Sampai kalau kita di rumah mungkin tidur lagi ada kasur, Bapak Ibu. Beliau beralaskan pelepah korma, Bapak Ibu. Itu akhir kehidupan Khadijah itu. Model itu nian dia berkorban untuk apa? Untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sampai umpamanya
ketika Nabi Muhammad pergi ke atas bukit Tursina, kemudian beliau rupanya balik dari situ kedinginan. Kedinginan itu Bapak Ibu sekalian, itu 3 hari beliau tidak pulang. 3 hari tidak pulang, begitu pulang langsung kedinginan. Kedinginan, lalu apa? Khadijah menyelimutinya. Kemudian Khadijah menghibur. Khadijah yang membawa beliau, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kepada yang ahli kitab ketika itu. Bapak Ibu sekalian, model itulah perjuangan Khadijah sayangnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba laki ibu dak pulang agak sehari semalam. Macam mana kira? Besok gilirannya pulang, kemana be? Dak ada balik. Kalau dak jangan balik sekalian. Iya bu, iya bu, iya. Karena apa? Karena pergi ndak ngasih tahu. Tentu istri kehilangan. Nanti kalau istri nelpon umpamanya, kau kan gitu, tiap sebentar nelpon. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau sangat sedih sekali. Kemudian yang kedua yang disedihkan beliau apa? Paman tercinta beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pamannya? Abu Thalib, Pak. Dipanggil pamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disedihkan beliau apa? Bukan karena meninggalnya, bukan karena meninggal pamannya itu, Pak, tetapi yang disedihkan beliau selama hidup beliau itu, selama hidup pamannya sampai meninggal tidak pernah mengucapkan, tidak mendapatkan hidayah dan tidak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ini yang beliau sedihkan. Dalam kesedihan itulah dirundung kesedihan beliau luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tahu dengan kesedihan siapa yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam ini pun diciptakan oleh Allah itu juga karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kata Allah, maka tidak akan aku ciptakan alamku. Itu Pak. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, alam ini tidak akan diciptakan. Ibu tidak ada, saya tidak ada, kita semua tidak akan ada kalau tidak karena Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang yang dicintai oleh Allah dan Allah tahu kesedihan yang melanda Nabi Muhammad ketika itu. 2 tiangnya sudah habis Bapak Ibu, sudah patah 2 tiang kekuatannya. Siapa? Yang pertama Khadijah yang mau berkorban dengan hartanya. Yang kedua siapa? Yang kedua Abu Thalib, paman beliau yang berkorban, yang disegani oleh orang kafir Quraisy sehingga membantu memuluskan perjuangan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian lalu dipanggil oleh Allah malaikat. Siapa? Jibril. Jibril, kasih kau. Ini versinya bahasa saya, Pak. Jibril, kau kasih kau. Apa ya Allah? Kau panggil itu kekasihku, kau panggil itu Muhammad, kemudian ajak dia untuk Isra Mi'raj, ajaknya jalan-jalan, hibur. Begitu Pak, bukan main. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan Jibril supaya membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, tidak satupun ulama ahli sunnah wal jamaah yang
mengatakan, yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sekali lagi, Bapak Ibu, tidak satupun para ulama yang tidak mengakui bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu. Tidak ada yang tidak mengakui, Pak. Semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad itu pernah melakukan Isra Mi'raj. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Apa? Itu yang dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, lailam, di sebahagian malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa Palestina. Itu Isra, Pak. Mi'raj apa? Mi'raj naiknya Nabi, mulai dari beranjak startnya, take off, mulai dari Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit yang ketujuh. Bahkan bukan sampai di situ saja, naik lagi di atas langit ketujuh itu ada Sidratil Muntaha, gitu Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj. Paling tidak ada 3 kelompok manusia nanti yang akan menerima tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, setelah diceritakan oleh Nabi bahwa tadi malam saya Isra Mi'raj, maka 3 golongan manusia yang bisa kita ambil pengajian kita ini. Yang pertama, orang yang sudah beriman, bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelompok Abu Bakar, Pak. Kemudian orang yang sudah beriman, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena Nabi menceritakan di Isra Mi'raj kan sampai ke langit yang ketujuh, cuman sepertiga malam, maka mereka bubar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik mereka murtad, Pak. Golongan kelompok yang ketiga adalah memang orang-orang yang dari awal tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Itulah golongan siapa? Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita lihat dari konteks ayat. Allah mengawali, Pak. Allah mengawali kalimatnya dengan kalimat subhan. Kalimat subhan. Maha suci. Allah pertaruhkan kesuciannya, Pak. Banyak peristiwa yang diceritakan di dalam Al-Quran, mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Banyak kisah-kisah umpamanya di sana. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, dan seluruh 25 Nabi itu ada kisahnya, Pak. Ada sejarahnya di dalam Al-Quran, termasuk Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad, tidak ada, Pak, yang diawali firman Allah dalam rangka menceritakan tentang peristiwa itu. Kejadian umpamanya yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat, "Hei, malaikat," katanya. Camtu. Sesekali harus model itu, Pak. Masa yo awak di psikopat bukan lagi lah
ngomongnya bukan lagi keras Pak, karena sound system kita seperti ini. Saya ngomong keras-keras, masa di luar tuh masih ada juga. Masih ada juga Pak. Itu kalau penceramah kok nampak Bu? Ya Bu, kalau nguap tuh ditutup. Jadi biar segar lagi Pak. Ya Pak, biar segar lagi kita. Kita lanjut? Lanjut. Ya, kita udah lama-lama. Saya ceramah udah lama-lama Pak. Bu, saya ceramah tidak pernah lama. Kalau sudah siap nanti selesai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, termasuk umpamanya peristiwa siapa lagi? Peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang terjadi terhadap umatnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengakui Nabi Nuh sebagai utusan Allah. Akhirnya apa? Kata Nuh alaihissalam, "Oi umatku," kata Nuh, "kamu berimanlah kepada Allah dan kamu harus percaya bahwa saya ini Nabi dan Rasul Allah. Kalau kamu tidak beriman nanti kepada Allah, nanti akan datang banjir." Kan gitu. Lalu apa kata umatnya? Kalau banjir datang nanti, maka kami akan lari ke atas bukit itu. Air itu nanti sampai ke atas bukit itu. Kalau sampai ke atas bukit, maka kami akan naik nanti ke pohon itu. Nanti pohon itu pun akan sampai air. Kami akan naik sampai ke pucuknya. Tidak mungkin lagi. Jangan kau banyak otak. Itu kata umatnya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, "Nuh, kau naik ke bukit itu nah. Ada tuh batang kayu yang gedang." Kalau kini masih ada yang besar batang kayunya Pak. Nggak ada lagi, habis. Nggak ada. Yang bapak-bapak kok yang bapak tebang-tebang itulah sisu-sisu tuh Pak. Allah tentulah di saya Pak. Bu, yang ibu-ibu buatan kebun tuh, ada pun kayunya di situ, itulah siso-siso. Yang besar-besarnya habis. Ya Pak, ya. Jadi, ada pohon kayu di situ. Kau tebang itu nanti, kau buat perahu. Akhirnya, Bapak Ibu sekalian, dibuat. Nabi Nuh membuat. Lama beliau membuat. Akhirnya setelah selesai, kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Setelah perahunya selesai, kapalnya selesai, kemudian datanglah badai Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Segala yang beriman masuk. Naiklah kalaunya. Kamu naik ke sikau. Naiklah Bapak Ibu sekalian. Anaknya dewe Pak. Nabi Nuh tuh anaknya dewe, tidak percaya ke ayahnya. Itu anak kurang ajar namanya. Ayahnya dewe tidak percaya. Apa katanya? "Nak, kau naik ke situ nak." "Oh tidak, saya tidak akan naik ke situ." Akhirnya apa? Mati di dalam kekafiran. Karena apa Bapak Ibu? Jadi makanya walaupun model itu tetap saja didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam supaya lebih diselamatkan. Tetapi apa Bapak Ibu? Yang maha menyelamatkan itu adalah Allah. Makanya tidak boleh kita marah-marah dengan anak Pak. Bu, tengok ke sini. Anak jangan dimarahi. Walaupun dia nakal, walaupun dia bandel, jangan dimarahi. Bu, jangan marah dengan anak. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Sebab kalimat yang keluar dari mulut ibu-ibu, ini nih, kalimat yang keluar dari mulut ibu-ibu, mau kalimatnya baik, mau kalimatnya tidak baik, itu merupakan doa bagi anak-anak. Makanya jangan sampai marah, apalagi nyumpahin anak. "Aku sumpahin kau kok." Kan gitu umpamanya. Jangan. Pak, Bapak pernah dengar suaranya Imam Masjidil Haram enggak? Abdurrahman Sudais Pak.
Itu luar biasa tuh suaranya Pak. Qori terbaik itu. Imam Masjidil Haram sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah pernah ke Mekah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, kira-kira model itu tuh Pak. Kira-kira. Sebab kalau suara saya itu kan serak Pak. Karena sudah banyak dikeluarkan. Kalau beliau tuh elok. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Abdul Rahman Sudais itu Pak, waktu kecilnya Bapak pikir itu dia tak bandel Pak. Luar biasa Pak. Waktu dia masih anak-anak itu datanglah ibunya ketika itu mempersiapkan makanan. Karena apa? Karena akan ada tamu yang akan datang Pak. Dan Abdurrahman Sudais itu sedang bermain tanah lagi Pak. Kemudian apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Inyo ambil tanahku tadi, kemudian segenggam, kemudian inyo masukkan ke dalam makanan yang sudah dihidangkan oleh maknya ko tadi. Model itu Pak. Akhirnya apa kata ibunya ketika itu? Apa kata mamaknya? Subhanallah. Mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram lah kau. Model itulah kikiro basuhnya Pak. Semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Model itu. Jauh kau dari siko. Mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram lah nanti. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, entah itu kutukan, entah itu doa, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dari tahun 2012 Pak menjadi imam besar Masjidil Haram dan imam besar Masjid Nabawi di Madinah Pak. Hafal Quran. Makanya tidak boleh marah dengan anak. Iko dikit salah anak kau. Memang anak anjingnya kau. Babi kau. Kalau anak tuh model itu umpamanya anak anjing, anak babi, berarti orang tuanya apa namanya Pak? Betul apa tidak? Iya. Makanya tidak boleh. Jadi gitu Pak. Jangan dimarahi Pak. Yang penting agar dia jadi orang baik, ajaknya sering-sering ke masjid. Tuh. Tengok sih kau. Supaya anak tuh, Bu, supaya anakku jadi orang baik, sering-sering ajak ke sering-sering ajak ke masjid, Pak. Iko bapaknya yang malas ke masjid. Minum, Pak. Jangan sampai dari minum. Tugas bapak kan cuma duduk, gelak, kemudian makan, minum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kembali kita kepada Subhan tadi, bahwa Allah mengawali kalimat itu dengan pensucian diri Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallazi asra. Asra itu adalah artinya memperjalankan. Berarti Nabi Muhammad itu tidak jalan sendiri, Pak. Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah. Andai tadi saya Ustadz Buya Sofwan Diko umpamanya dari Bedaro Rampak sana, dari Tebo sana Pak, jalan kaki kemudian sampai ke RT 4 kok, kira-kira lah nyampe sekarang apa belum Pak? Belum. Tidak ada nyampe Pak.
Tapi kenapa lebih kurang 3 jam cuman? Itulah masuk di Ponton tuh Pak. Lah masuk di Bakauni sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tempuh tadi dengan waktu 3 jam Pak. Kalau saya jalan kaki, mungkin besok sore baru nyampe. Itu pun tak sampai tidak. Tapi karena saya diperjalankan, siapa yang memperjalankan? Mobil Pak. Karena saya diperjalankan, makanya tadi sebelum zuhur sayalah makan Pak. Dihidangkan pula lagi satu makanan yang merupakan ciri khas makanan saya Pak, yang saya hobi. Apa itu? Milidi. Saya kalau balik ke Pasaman tuh Pak, pasti bawa oleh-olehnya milidi Pak. Mie kuning tuh tadi. Itu luar biasa tuh Pak, saya suka. Kalau istri saya tuh sudah bikin itu Bu, hari Sabtu atau hari Minggu, itu tidak pakai makan nasi lagi. Itulah diulang-ulang makannya. Makanya badan model koko. Sebab bagi saya tidak ada pantang. Belum ada pantangnya. Kalau selagi masih boleh dimakan, tidak ada yang pantang Pak. Orang sekarang ini lagi muda, sagalo tidak boleh makan Pak. Duit banyak, hasil kebun luar biasa Pak. Bawa mobil-mobil keluarnya setiap bulan. Tapi apa? Dikit lagi yang bisa dimakan. Makan nasi lah tidak boleh banyak. Apa sebab? Karena penyakit gula, diabetes. Kemudian makan garam tidak boleh juga. Kenapa? Karena darah tinggi. Makan pakis nian pun tidak boleh juga. Kenapa? Karena rematik. Makan kacang-kacangan tidak boleh juga. Karena apa? Asam urat. Iya Bu? Iya. Untuk apa? Buat kebun banyak-banyak. Untuk apa buat kebun banyak-banyak? Melah tak ada yang bisa dimakan. Kenapa banyak penyakit itu Pak Ustadz? Karena kita tidak mau berterima kasih kepada Allah. Allah kasih penyakit. Macam-macam cara Allah Ta'ala nak ngambilnya balik rezeki itu. Macam-macam Bu. Macam-macam. Itulah marah nian saya itu Pak. Macam-macam cara Allah mau mengambilnya Pak. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Makan iko tidak boleh. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasil sawit kita itu buat tonton setiap bulan Pak, berjuta-juta hasilnya. Tapi pernahkah kita mengeluarkan zakatnya? Tuh dulu. Ya Bu. Oh, kami berinfak bersedekah Pak Ustadz. Kami keluarkan zakatnya. Kalau rajin kita berinfak dan bersedekah, tidak model ke masjidnya. Oh, kami sudah saatnya pada saat membangun ini sekarang nih Pak Ustadz. Pagarnya baik. Baru tiang pagarnya. Ya, tapi kan diangsur-angsur Pak Ustadz. Oke lah umpamanya diangsur-angsur. Untuk yang akan datang, eloan lagi mic gitu kok. Ini kan dalam padu itulah Pak. Nyampaikannya dalam model-model itulah. Betul nggak Pak? Ini mohon maaf nanti. Nanti kalau ada yang sakit hati, kalau ada yang tersinggung terhadap ceramah saya ini, untuk yang akan datang, jangan lagi diundang saya Pak. Jadi gitu. Karena saya tujuannya ke sini apa Bu? Bukan ceramah. Kalau ceramah nak didengar-dengar, nak ida-ida, nak umpamanya masuk-masuk, nak ida-ida, umpamanya itu kalau ceramah. Yang penting tersampaikan sudah, keluar dari mulut penceramah selesai. Tapi hari ini saya kepinginnya ngaji Pak. Kalau ngaji itu biasanya buka kulit tanpa isi Pak. Begitu. Saya sekarang ini di mana-mana begitu penyampaian saya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Makanya perbanyak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak banyak kita bersyukur, maka muncul nanti berbagai penyakit di dalam hati kita juga. Penyakit hati akan muncul, Pak. Apa penyakit hati itu akan muncul? Penyakit iri dan dengki. Ya, Bu? Itu kalau kita jarang bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu macam mana, Pak Ustaz? Kan gitu umpamanya. Pak Buya, macam mana bersyukur itu? Syukur itu kata Imam Ghazali ada 3 macamnya, Bu. Hei, tengok. 3. Yang pertama, asyukru bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan ucapan. Begitu sudah nimbang, lah diterima umpamanya duitnya, maka yang keluar dari mulut, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih mau laki, umpamanya dikasih dengan suami, ikulah hasil sawit kita untuk nimbang 2 minggu kok, kan gitu, panen kali kok umpamanya ikulah hasilnya. Alhamdulillah. Walaupun dikit lah umpamanya dikasihnya, tetap alhamdulillah. Jangan banyak protes, Bu. Jangan banyak protes. Masya Allah. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, asyukru bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati, Bapak Ibu. Macam mana meningkatkan syukur dengan hati? Maka tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Yang maha memberi rezeki itu adalah Allah. Yang menyehatkan kita Allah, yang menyakitkan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang memberi ketenangan kita juga Allah, dengan syarat kita harus ingat kepada Allah. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Mensyukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan, dengan anggota tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, syukuri nikmat Allah itu dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Laksanakan perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Solat Allah perintahkan, laksanakan solat itu. Gitu, Pak. Semayang, sholat, ulang, jangan tidak sholat. Ini mau nyampur-nyampur lah ini bahasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai umpamanya Allah sudah beri kita umpamanya kesempatan, Allah sudah beri nikmat kepada kita, Allah sudah beri rezeki kepada kita, maka 3 ini harus kita laksanakan. Mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan perbuatan. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidak lama lagi, Bapak Ibu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan, Bu, ini Pak, perintah sholat itu kan, kita tidak detail nih Pak. Masalah Isra Mi'raj tidak detail, karena yang penting-penting baik kita ambil nih. Tujuan Isra Mi'raj itu Nabi diberikan perintah sholat. Perintah pertamanya 50 kali sehari semalam Pak. 50 kali Pak. Kalau sempat 50 kali, langsung Nabi ridho, langsung Nabi menerima umpamanya 50 kali itu Pak. Tidak mungkin Bapak bisa nak meroning sawit lagi Pak. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pula tegak sholat pula balik. Karena 50 kali. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Mat, kata Nabi Musa, kita ambil ujungnya baik. Kadang-kadang kan model itu. Muhammad kalau di Padang tuh mame, ada gitu. Mat, apa yang dapat? Saya dikasih perintah sholat oleh Allah. Berapa kali? 50 kali sehari semalam. Alah Mat, minta lagi dengan Allah. Naik lagi. Tidak sanggup umatmu itu Mat. Umatku yang besar-besar lagi tidak sanggup.
Umatku itu, kata Nabi Musa, itu lebar dadunya baik Pak. Lebar dadu umat Nabi Musa itu 7 hesta Pak. Ini hesta namanya Pak. Coba bayangkan. 7 kali kepala. Hah? Itu gedangnya. Nabi Musa lagi tidak sanggup. Apalagi umatmu mat. Kecil-kecil. Halus-halus. Kurus-kurus. Tidak sanggup umatmu itu mat. Umatku yang makannya baik, makannya daging, minumannya susu, itu lagi tidak sanggup mat. Apalagi umatmu cuman makannya kangkung dengan daun ubi, tidak sanggup. Ya Bu, kata orang Mandailing itu bulung gadung, silalat, bulung silalat. Jadi gitu. Nggak sanggup, minta lagi. Akhirnya Pak, bolak-balik 9 kali, jadi 5. Lah, berapa mat tinggal? 5. Nggak sanggup umat-umat, minta lagi. Apa kata Nabi? Akulah aku muko kuiko, bukan muko tembok. Punya malu juga. Saya sudah malu dengan Allah. Nggak sanggup saya minta lagi. Saya ridho. Saya akan terima. Makanya Pak, 5 kali sehari semalam itu Pak. Andai kita memperbaiki sholat kita, Allah panggil kita kadang-kadang. Allah mau memberikan sesuatu dengan kita, tapi kadang-kadang kita tidak mau Pak. Gitu Pak. Makanya pening terus kepala gitu. Belum nanikola tidak cukup, nanikola akhirnya mulai pula muncul dalam hati. Lah nak bulan puasa pula. Lah masuk pula bulan puasa. Kan gitu. Nah, orang nak puasa pula. Orang Pak yang nak puasa. Nyoda Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu. Kata Allah Ta'ala, apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Hei Bu, biar dicukupi. Kebutuhan kita biar dicukupkan. Apa kata Allah? Hayya lal falah. Orang bertempat pemayongan teh kata Allah Ta'ala kesiko biar saya kasih keuntungan yang sangat besar kepada kamu, tapi mau gitu tiba sekok dua yang mau Pak. Kalau nengok model ko Pak, ikut masjid kah? Masjid atau musola? Masjid. Ada sholat Jumat kita? Ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kini, kalau hari ko Pak, tidak cukup masjid model ko Pak. Tidak ada muat. Maka masjid itu ada mujizatnya Pak. Apa mujizat masjid? Kadang-kadang bisa besar, kadang-kadang bisa kecil Pak. Kapan mujizat masjid itu akan menjadi besar? Tengok 3 momen Pak. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri ada sikap kita Pak. Sholat hari raya. Sudah itu sholat Idul Adha, ya hari raya korban. 2 kali sembahyang tuh Pak. Percayalah dengan saya Pak, tidak ada muat ke masjid kita kok. Betul apa tidak? Bersampit-sampit sampai keluar. Mungkin sebagian jamaah di luar, yang ibu-ibu di luar, di pelataran tulang bambu. Bapak Ibu sekalian, itu sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Momen yang ketiga, dia akan jadi masjid itu akan jadi kecil ketika ada PHBI Pak. Hari Besar Islam. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, umpamanya itu model kini lah umpamanya. Tidak ada muat Pak sampai keluar Pak. Pakai tenda. Betul apa tidak? Tapi kapan mukjizat masjid itu akan menjadi besar? Tengok sembahyang 5 waktu Pak. Sholat 5 waktu itu, cobalah tengok umpamanya. Kalau tidak percaya, mulai nanti maghrib. Maghrib cobalah tengok. Ada tak kira-kira sesat? Tuh. Macam mana dalam hati nak tenang?
Makanya Allah, karena apa? Karena kita nggak mau menyahuti apa yang telah Allah panggil dengan kita, Pak. Akhirnya apa? Maka Allah akan memberikan dalam hati kita tuh kehidupan yang sempit, Pak. Sempit rasanya dunia kok, Pak. Padahal alam selapang iko. Tapi terasa sempit, Bapak Ibu sekalian. Kita merasa sempit di ketika kelapangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa itu terjadi? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, karena kita tidak mau ingat kepada Allah. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Toha, Pak? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Orang yang lalai dalam mengingatku, kata Allah, maka aku akan berikan kehidupan yang sempit di dalam kehidupan mereka. Gitu, Pak. Rusuh be. Di rumah tangga becekak manjang be. Kadang-kadang dikit nian salahnya, ya Bu. Yang sering salah siapa, Bu? Yang sering disalahkan siapa? Ibu-ibu. Bu, siapa yang disering salahkan? Ibu-ibu. Yang sering disalahkan ibu-ibu. Padahal luar biasa gawe ibu-ibu kok, Pak. Galonya ibu kok melaksanakannya. Iya beda. Kita beri contoh. Mulai dari manaskan air, iya Bu. Manasi air. Sudah itu nanti umpamanya bapak bangun lah ada kopinya, lah ada teh bagi yang minum teh, iya Bu. Sudah itu nanti lah masak pulo, lah batana, betana nama itu, masak nasi itu, batana, kan gitu umpamanya. Batana lah sudah itulah didangkan pula, sudah didangkan, lah ditaruh lah umpamanya, lah siap-siap pulo. Kalau nak bawa nasi ke kebun, lah siap pulo nanti disiapkan oleh ibu-ibu, iya Bu. Maunya siapa Bu? Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu juga lagi bawanya. Dibawa pulau oleh ibu-ibu tuh ke kebun. Sudah itu nanti lah bebukaan pulau tuh, Pak. Lah dibukakan, ibu-ibu kok ikut manen kok, ikut. Ibu-ibu kok ikut meroning kok, ikut juga. Iya Bu? Iya. Ikut galau, Pak. Apa yang Bapak lakukan di kebun itu, ibu-ibu kok ikut galau. Sudah itu nanti lah sore hari kemudian pulang. Lah pulang ke lagi umpamanya, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh ibu-ibu kok? Sudah itu masak pulo, hidupkan pulo lagi api. Sudah itu panaskan pulo air. Sudah itu, Bu, buat kopi. Lah minta kopi pula. Iya, Pak? Iya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti mulai pula laba tanah. Sudah laba tanah, ibu kok adalah waktu untuk mandi. Mandilah ibu kok tadi, kemudian bebedak. Rupanya terpakai pulau bedak beras. Bedak dingin namanya apa, Bu? Terpakai pulau bedak dingin. Itulah putih galonya, Pak. Non laki kok tadi anggap remeh pula tuh, Pak. Anggap remeh pula tuh, Bu. Kau pakai bedak model itulah bentuk antu, Nggak taunya cuman itulah bedak yang ada. Ya, Bu. Coba umpamanya belikan bedak bah ibu-ibu kok kalau tidak cantik kalau kok. Nah, setelah itu apa? Nanti habis maghrib lah makan pula. Sudah itu nanti bagi yang nonton TV, dan bapak kok duduklah merokok. Sudah itu nanti ada kita nak mandikan anak, kadang-kadang ada. Tapi kebanyakan ibu-ibu. Ya, Bu? Galo-galonya, Pak. Sudah itulah tengah malam nanti umpamanya lah sampai jam 9. Ini badan lalita, matulah ngantuk. Setelah itu apa? Ibu-ibu kok nak tidur. Sudah itu yang ganggu siapa?
Kata bapak kok yang mengganggunya bukan dia bu, tapi anak yang bangun. Akhirnya rencana lewat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kemudian besok pagi model itu. Nan kita laki-laki Pak, nan kita laki-laki ini apa? Kita laki-laki begitu bangun sembahyang subuh hidak, sudah itu lagi gosok gigi nih ledak. Sudah itulah minta kopi. Sudah itulah minta kopi nanti. Kemudian apa lagi? Sudah itulah siap-siap makan, sudah siap berangkat kerja. Sudah itu cuman kerja di kebun tulah. Ya bu? Tuh Pak. Yang banyak kerja itu siapa sesungguhnya Pak? Makanya yang dulu masuk surga itu bukan suami Pak. Yang dulu masuk surga itu adalah istri. Ya bu? Yang dulu masuk surga itu nanti istri. Yang banyak masuk neraka siapa? Istri juga. Apa Pak? Iya. Makanya bu, jadi gitu. Makanya seorang suami layaknya menghormati seorang perempuan. Karena apa? Karena perempuanlah yang melahirkan kita. Orang yang menyia-nyiakan istri, apalagi sampai menangani istri, saya katakan itu. Kalau ada umpamanya, saya memberikan suscatin namanya Pak, kursus calon pengantin di kantor KUA itu saya bilang, istri bukan untuk dicaci maki, istri bukan untuk ditangani, tapi istri itu adalah untuk dicintai dan disayangi. Macam itu. Iya. Tapi istri yang seperti apa? Istri yang selalu tunduk dan patuh. Kewajiban istri itu harus tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ibu-ibu kok luar biasa, makanya amalan ibu-ibu lebih banyak dari kita Pak. Lebih banyak, tapi dosanya lebih banyak juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, setelah itu apa? Kewajiban kita, Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam, setelah kita mensyukuri nikmat Allah, maka insya Allah Bapak Ibu, Allah akan tambah itu hasil panen sawit kita itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa buktinya Pak Ustaz? Tengok lagi Al-Quran. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar." Kalau penduduk R4 Pemayongan kok mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman yakin kita kepada Allah, beriman percaya kita kepada Allah, beriman kita yakin bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, beriman bahwa kita percaya bahwa yang menyakitkan kita itu adalah Allah, beriman kita bahwa kita yakini bahwa Allah yang memberikan sehat kepada kita. Kan gitu. Kemudian apa lagi? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar, maka aku akan membukakan pintu keberkahan rezeki itu, kata Allah. Walau berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan Pak. Sekalipun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Dengan catatan apa? Syaratnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu dulu.